Ya, selamat sore Sobat Karir dimanapun Anda berada. Sore-sore hari ini kita berbincang tentang perkembangan kasus COVID di tanah air. Sudah hampir sekitar 10 bulan ini ya pandemi melanda negeri kita. Namun masih banyak orang yang tidak percaya bahkan mempertanyakan kebenaran COVID ini di Indonesia. Banyak pula diantaranya yang bahkan meremehkan virus COVID ini. Akibatnya mereka abai terhadap protokol kesehatan sehingga memperpanjang durasi pandemi COVID-19 ini. Nah, bila kita cermati bersama bahwa kita melihat masih banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi di sekitar kita gitu ya, masih ada demo, masih ada pesta besar-besaran dan juga pengumpulan massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, telah bergabung bersama kita di sini ada Dr. Didin Retno Indah Palusti. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang kini berpraktek di Rumah Sakit Siloam Hospital Palangkaraya. Selamat sore, Dr. Didin. Ya, selamat sore. Gimana nih, Dok? Sudah hampir 10 bulan ya pandemi ini melanda negeri kita. Gimana tanggapan dokter mengenai hal ini, Dok? Awalnya memang tidak menduga ya, sama sekali tidak menduga tiba-tiba dihadapkan pada pandemi seperti ini. Nah, kebetulan saya bila pagi bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus Palangkaraya sebagai ASN. Kalau sore melanjutkan di Rumah Sakit Siloam Palangkaraya dan dua-duanya memang ikut dalam tim yang bekerja untuk melayani pasien-pasien COVID ya. Awalnya sangat bersemangat, kemudian lama-lama bertanya-tanya, kok ini tidak selesai-selesai ya, seperti itu. Iya. Sampai sekarang ya. Sempat turun sebentar, mungkin ada sekitar 3-4 minggu, ini mulai naik lagi sepertinya. Begitu. Nah ini kan sudah hampir 10 bulan ya dok ya. Nah kalau kita cermatin kan kalau awal Maret dulu itu COVID sedikit, tetapi masyarakat tuh takut gitu ya akan virus ini gitu. Tapi sekitar bulan November, Agustus, September, Oktober, November ini virusnya makin banyak, tetapi kesadaran masyarakat dan bisa dibilang ketakutan itu sudah gak takut lagi gitu ya. Iya, betul. Jadi waktu awal-awal pandemi itu di poli penyakit dalam, terutama yang di rumah sakit umum, yang biasanya dari 70 orang kunjungan pagi, itu kira-kira hanya sekitar 30 orang ya, 20-30 orang. Kemudian akhir-akhir ini kembali normal lagi ya. Jadi sudah ada 70 ya, sekitar 70 orang, 60-70 orang per hari. Dan kafe-kafe juga sudah banyak buka, bahkan banyak kafe baru saya lihat ya. Mungkin orang-orang sudah bosan di rumah gitu. Jadi ada di sana tongkrongan baru, diajak temannya, banyak juga yang menikah, bahkan ya ada klaster-klaster rumah sekarang ya. Di Palangkaraya banyak juga. Klaster rumah, ada yang dari kesatuan ya, dari kesatuan di kantor ya, banyak juga. Oh gitu ya dok ya. Dokter sudah sejak kapan dok mulai terlibat dalam penanganan dan perawatan pasien COVID ini? Bulan Maret. Jadi Maret 2020 awalnya dokter paru. Jadi karena kasusnya masih sedikit, jadi kami punya 3 dokter paru di Rumah Sakit Doris dan di Siloam ada 1 dokter paru dan mereka kewalahan gitu ya. Akhirnya dari Ibu Direktur bertindak, penyakit dalam bantu gitu ya. Jadi ya, kami bantu jadi sebuah tim. Jadinya ada namanya tim yang khusus untuk menangani COVID gitu. Jadi totalnya ada dokter paru, spesialis dokter parunya ada 3, kemudian 3. dari di dalamnya ada 5. Oh ada 5. Itu setiap hari bekerja rolling atau gimana dok? Iya dibagi, jadi tugasnya ada yang di poliklinik, poli COVID. Ya, jadi kalau pasien-pasien rujukan, pasien-pasien screening itu masuknya di poli COVID. Kalau pasien-pasien yang dari UGD atau sudah confirm COVID di Bangsal, dan kami bagi untuk bertugas masuk ke ruangan gitu. Oke, nah itu ada prosedur perawatan pasien COVID sendiri ya dok ya? Berarti ya? Ya, ya.
seperti apa, Dok? Prosedurnya seperti apa ya untuk penanganan pasien COVID? Kalau pasien dibagi menjadi pasien yang COVID berat, COVID dan COVID ringan ya. Kalau COVID berat akan ditempatkan di ruang HCU, jadi di ruang HCU khusus ada ventilator, alat bantu nafas. Kalau yang COVID ringan sedang itu ditempatkan di bangsal, kamar-kamar ya, kamar-kamar yang dilengkapi dengan fasilitas kaca. Ya, jadi kalau melihat misalnya misalnya petugas kesehatannya tidak sedang memakai APD, jika ada keluhan itu bisa lewat kaca, dan jika ada keluhan langsung masuk ya di ruangan seperti itu. Kemudian ada banyak fasilitas yang lain yang disiapkan oleh pemerintah ya, misalnya fasilitas rujukan untuk kalau zaman dulu PCR-nya itu masih dikirim ya, dikirim ke Jakarta ke Surabaya. Kalau sekarang sudah mulai bulan Mei itu sudah bisa di running sendiri dengan alat PCR yang ada di rumah sakit. Ya bantuan dari pemerintah juga. Oh, artinya sekarang sejak mulai bulan Mei itu pihak rumah sakit sudah bisa melakukan tes sendiri dan hasilnya bisa langsung sendiri ya, tanpa menunggu dari Jakarta ya. Kalau dulu nunggunya bisa 1 minggu, kadang 5 hari menunggu positif gitu. Jadi kan ada evaluasi ya, evaluasi swab itu nunggunya lama. Gitu. Jadi pasien akan berada di rumah sakit itu berhari-hari lamanya. Gitu. Kalau paling lama itu pasien COVID berapa hari, Dok? Untuk yang kasus ringan sampai berat itu biasanya rata-rata berapa hari sih sampai sembuh? Kalau sekarang untuk kriteria yang dari Kemenkes itu kan hari ke-11 ya. Hari ke-11 kemudian di swab, bila hasilnya misalnya masih positif, itu bisa isolasi mandiri di rumah ya. Nah, kalau dulu itu sampai 2 kali negatif. Kalau dulu 2 kali negatif itu yang bikin pasien lama, ada di rumah sakit, ada yang sampai 35 hari ada. Jadi di swab masih positif gitu ya. Harus 2 kali negatif zaman dulu itu ya. Nah, sekarang tidak, ya begitu pasien kondisinya bagus, dia gejalanya baik. Tapi kalau misalnya dia bergejala, walaupun masih positif, ditunggu lagi 3 hari dievaluasi. Begitu. Kalau mungkin misalnya COVID ringan, itu tidak dirawat di rumah sakit Doris, apalagi dia kalau tanpa gejala, OTG ya istilahnya tidak ada gejala, itu dirawatnya di asrama haji. Jadi ada satu tempat yang ditempatkan untuk pasien-pasien yang tanpa gejala. Jadi untuk isolasi sendiri. Kalau di pasien-pasien yang OTG itu juga tetap ada pengawasan dokter juga ya, Dok ya? Tetap ya, di asrama haji itu ada dokter penyakit dalam yang bertugas di sana. Ada perawat juga yang akan memantau obat. Jadi istilahnya itu perluasan dari rumah sakit Doris ya. Perluasan dari rumah sakit umum yang memang tempatnya nggak ada, jadi ditempatkan di sana. Gitu. Dan kalau untuk pengobatannya untuk mereka yang OTG itu biasanya apa sih, Dok? Hanya vitamin-vitamin aja atau apa? Tidak. Kalau pasiennya positif diberikan antivirus, ya diberikan antivirus. Antivirus. Nanti hari ke-11 pasien akan dikirim kembali ke rumah sakit umum untuk swab gitu. Dan bila memang misalnya di rumah sakit kan dari rumah sakit kota juga bisa swab, ya swabnya di sana gitu. Nah, bagaimana Dok pengalaman dokter selama ini terlibat dengan pasien COVID? Takut tertular nggak sih, Dok? Karena berita yang seperti kita ketahui ya, banyak sekali dokter, perawat justru menjadi korban karena tertular gitu. Ya, awalnya takut ya, pasti takut ya, karena kan saya ibu-ibu juga punya 2 balita di rumah. Jadi awal dari corona itu anak-anak diungsikan di rumah neneknya. Nah, saya bekerja di ruang isolasi. Jadi kami dari penyakit dalam termasuk yang sangat ini ya, disiplin kalau untuk bahkan makan aja nggak boleh di ruangan nggak boleh. Nah, makan di mobil. Jadi misalnya dapat jatah makan, kami nggak boleh makan di bareng, nggak boleh. APD itu sampai kami membeli sendiri alat untuk sterilisasi. Karena kalau disterilisasi di belakang ya di rumah sakit itu hilang gitu. Jadinya masker kan mahal ya, masker N95. Kemudian APD lain gitu
Ya, disteril di bagian penyakit dalam. Jadi kami punya alat sendiri. Ya, Oh, pasti takut ya, tapi sekarang bisa beradaptasi asal memang pakai masker ya, pakai face shield, dan sebelum pulang mandi ya, ataupun misalnya nggak sempat mandi di rumah sakit, sebelum bertemu dengan keluarga mandi dulu. mandi Ya, dulu. jadi ya pasti mandi dulu, keramas mandi. Jadi benar ya dok ya bahwa virus ini sebenarnya mati dengan sabun gitu ya. Benar nggak sih dok? Iya, nanti ya dengan sabun, dengan kalau di apa namanya di plastik ini bisa bertahan beberapa hari ya. Makanya kan harus begitu ini nanti tidak tidak langsung diletakkan di sembarang ya. Ini nanti sampai Oh. rumah dicuci dengan sabun. Untuk maskernya di plastik kemudian bisa dibuang atau misalnya masih bisa disterilkan, kita sterilkan dengan alat gitu. Oh, tapi itu semua dilakukan di rumah sakit atau di rumah pun sebenarnya bisa dilakukan juga dok untuk Bisa. sterilisasi Ya. benda-benda yang Kalau kita bawa keluar gitu. Iya, kalau untuk yang alat-alat seperti ini, kami mensterilkannya Kemasan. tadi di bagian penyakit dalam atau bisa juga dicuci dengan sabun juga bisa. Kalau Hmm. untuk masker, ada alatnya untuk mensterilkan ya. Kalau misalnya Hmm. tidak punya alat, bisa di ya metode apa? Ada yang dokter THT bilang dikukus Oh, 10 menit. Tapi itu apa namanya tips dari dokter bagian THT, teman-teman saya di bagian THT. Kalau saya sendiri enggak, saya pakai alat ya, alat yang paling cuma dua kali maksimal 3 kali dibuang ya. Oke, Karena jadi agak mahal sebenarnya kalau misalnya N95 kan lumayan ya. tapi N95 itu sebenarnya bisa dicuci nggak sih dok? Enggak, Masker itu nggak bisa dicuci kan ya? enggak bisa Jadi dicuci. sterilisasinya eh, tadi di apa namanya pakai alat khusus. Pakai UV. Oh, Ada pakai alat UV. UV. Iya, iya. Pakai UV, alatnya khusus ya. Jadi Hmm, kalau yang teman bilang mau dikukus ya saya kurang tahu ya. Cuma saya masih takut. masih takut. Iya, iya lebih aman di itu ya dok ya. Nah dok, tadi ada tips khusus nggak dok tadi selain tadi makan tidak boleh bersamaan gitu ya, terus supaya tidak tertular tadi. Terus kemudian tertib pakai APD ini saya review lagi. Ya. Terus selalu mandi, baik selesai praktek maupun sampai rumah pun juga harus mandi juga ya sebelum ketemu keluarga. Kalau praktek mandi nanti sampai rumah ya enggak mandi kecuali misalnya mampir ke pasar ya mandi nanti pulangnya. Oh gitu ya, jadi cukup sekali aja ya. Oh, oke, oke baik. Selain tadi dok apa anak-anak diungsikan gitu ya, waktu awal-awal sempet nginep di rumah sakit gitu-gitu nggak sih dok? Tidak, kebetulan ada rumah sendiri jadi isolasi di rumah di jauh dari tetangga juga. Jadi sendirian dok, dokter Didi Enggak, ada sendirian dok? ya sama suami. Kebetulan suami kan dokter, jadi berdua. Berdua. Dokter suami juga ngurusin ini juga, pasien COVID juga? Tidak, suami kebetulan di bagian apa istilahnya ya, eh, medis gitu, COVID apa ya, kasih Yanmed, pelayanan medis secara tidak langsung juga menangani COVID, cuma dia praktek mandiri kan, dokter BPJS, jadi tetap ketemu pasien gitu. Berarti untuk saat ini pun praktek baik praktek di apa praktek pribadi, praktek di rumah sakit sekarang selalu pakai APD seperti yang dokter Iya, kenakan sekarang atau ada iya, pakaian khusus dok? iya. Kalau ini kan memang dari rumah sakit ya, jadi Ah. dapat jatah nanti ini ditinggal di rumah sakit ya, tidak Hmm. dibawa. Oke, jadi apa yang dikorbankan dok selama menangani pasien COVID? Mungkin waktu berkumpul dengan keluarga atau apa dok? Bisa Ya share? waktu yang jelas ya. Jadi kan kalau jadwal visitnya kan pasti ada, kemudian hampir setiap saat dihubungi bila ada pasien perburukan. Kemudian Sabtu biasanya bisa kemana gitu. Jadi karena tugas itu kebanyakan Sabtu dikorbankan untuk visitor.
Minggu kalau dapat jadwal poli ya akan kerangkring ya. Ada konseling dari poli. Ya mungkin itu sih. Kebetulan beberapa bulan ini nggak kemana-mana, jadi ya mungkin yang dikorbankan apa ya, waktu libur kali ya. Waktu libur ya. Liburan, maksudnya nggak ada liburan ya. Sementara sih itu. Oke. Nah, selain tadi dok, kalau menjaga diri supaya tidak tertular tadi dok, bisa ada tips khusus nggak dari dokter selama ini? Apakah olahraga, apakah minum-minum vitamin tertentu, gitu, apa dok? Kalau vitamin dapat jatah sih, vitamin C. Dapat jatah dari rumah sakit. Kalau habis wisuda ya dapat jatah telur sama susu, sama makanan. Terus kalau untuk olahraga, mungkin olahraga sendiri ya, kalau sempat sih. Ya, kalau olahraga mungkin saya belum ya, karena ya kalau ada waktu baru olahraga, tapi nggak yang rutin gitu enggak. Nggak rutin ya. Jadi dokter di sini praktek berarti setiap hari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu atau? Kalau di COVID itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu on call, biasanya kalau dapat jadwal aja sih hari Minggu on call. Kecuali pasien ruangan itu memang harus bersedia dihubungi 24 jam. Jadi misalnya pasien COVID di ruangan mengalami perburukan, ya HP-nya nggak boleh mati. Gitu. Kalau untuk di Siloam itu Senin sampai Jumat, sore ya, jam 2 sampai biasanya jam 5 gitu. Itu pasien rawat jalan sama rawat inap. Kalau tren pasien COVID di Palangkaraya sendiri seperti apa dok? Dari mulai bulan Maret sampai dengan sekarang itu trennya seperti apa dok? Ya sempat ya naik, kemudian sempat turun mungkin sekitar 3 minggu ya, 2 atau 3 minggu sempat turun. Dan setelah libur panjang kemarin itu naik lagi. Jadi trennya naik. Ya, beberapa minggu, mungkin ada sekitar 2 minggu. Jadi pasien baru tuh kadang nggak ada. Ya, kadang ini saya bicara di rumah sakit umum ya, di Doris ya. Dan di Siloam juga seperti itu saya lihat. Jadi yang positif paling 1, 2 gitu. Dan setelah libur panjang itu naiknya banyak gitu. Jadi yang bisa 12 ya, bisa sampai 16 itu yang pasien positif yang baru gitu. Tiap hari itu sampai sekarang. Jadi sempat ditutup ya. Kami punya ruangan di rumah sakit umum itu ada 4 ruangan, kemudian 1 HCU. Itu yang 1 ruangan yang isinya ada sekitar 13 ruangan ya, 13 kamar itu ditutup ya. 1 ruangan, 1 kamar ini bisa untuk 2 sampai 3 pasien, itu ditutup karena sudah nggak ada lagi gitu pikirnya, wah sudah turun nih gitu. Jadi ditutup. Ternyata naik lagi. Jadi mungkin akan dibuka kembali ya. Ini kan libur itu kan dari yang mulai dulu 17 Agustus ya dok ya, itu juga mengalami kenaikan ya dok ya? Iya, betul. Jadi setiap habis kemarin itu Lebaran, ya Lebaran kan sebenarnya Lebaran itu sekitar 1-2 minggu trennya naik gitu ya. Terus begitu ada libur berapa minggu naik gitu. Rata-rata sih 1 minggu setelah libur panjang itu trennya naik. Trennya naik. Nah ini kan sebentar lagi kita libur tahun Natal dan tahun baru ya dok ya. Nah, itu Ini gimana nih dok menurut menurut dokter gimana? Apakah akan ada berpotensi itu karena apalagi nih liburnya cukup panjang ya dibanding dengan libur-libur yang sebelumnya. Akhir November kemarin kan kita juga akhir Oktober awal November itu kan kita juga libur ya. Trennya juga naik. Nah menurut tanggapan dokter gimana nih? Natal dan tahun baru libur ini baiknya gimana? Itu yang dilema harus seperti apa gitu dok? Ya itu dilema juga ya. Sudah banyak yang jenuh ya. Pariwisata kan juga sebenarnya pengen bangkit juga ya. Dokter-dokter teman-teman itu sudah gatal mau pergi ya, pengen jalan-jalan, mau ke Bali, mau ke Surabaya, ke Jakarta gitu. Sudah pesan tiket ya teman-teman itu. Terus kemudian
terus mikir juga nanti gimana kalau mau benar pergi, nanti takut menyumbang kasus baru gitu. Dokternya takut menyumbang kasus baru. Dan beberapa akhirnya bilang, oh enggak usah aja pergi. Tetapi kalau kita nggak bisa mencegah untuk masyarakat untuk tidak liburan ya. Dan ya mungkin yang bisa dilakukan adalah tetap menghimbau tadi ya, untuk protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian sedapat mungkin ya misalnya kontak gitu ya, jangan lama-lama gitu kontak dengan saudara. Soalnya beberapa kasus yang saya tanya itu dapatnya dari keluarga tuh habis dikunjungi keluarga ya. Jadi kan libur panjang kemarin dikunjungi keluarga. Nah, akhirnya satu positif, yang satu keluarga itu di swab ya positif memang. Ya berarti kan dari kluster keluarga. Kluster keluarga ya. Nah ini kan cukup mengkhawatirkan ya Dok ya, apalagi kalau liburan itu kan pasti kita mudik mengunjungi keluarga di kampung ya kan, pasti selalu ada libur panjang pasti disertai dengan mudik gitu ya, mengunjungi keluarga. Nah itu harusnya tetap pakai masker mungkin, tapi ya kalau namanya juga orang tua kadang kan juga malas mungkin pakai masker gitu. Ibunya datang senang, nah neneknya positif. Gitu ya. Betul. Ya itulah. Iya. Kalau ditanya apakah setuju dengan libur panjang, ya antara setuju dan tidak setuju. Kalau setuju ya himbauannya ya tetap dengan protokol kesehatan ya kalau bisa. Dan kalau sebisanya sih jangan lama-lama ya liburnya. Libur cuti bersama jangan lama-lama. Apakah ada hubungannya Dok, kontak terlalu lama antara orang yang OTG ya, yang OTG kemudian dengan orang tua gitu? Apakah ada hubungannya, semakin lama tinggal dalam satu rumah itu kemudian dia kemungkinan tertularnya ada gitu atau bagaimana? Kita ya kan namanya viral load ya. Jadi kalau misalnya kontaknya lama dalam durasi yang lama akan banyak paparan ya. Nanti akan menimbulkan viral load yang banyak ya. Kemungkinan untuk positif lebih besar gitu. Artinya kalau misalnya ada seseorang gitu ya yang kita tidak tahu ya, mungkin saja dia membawa virus. Kemudian kita kontak dengannya hanya 1-2 jam, itu kemungkinan untuk terjadi perpindahan virusnya itu kecil atau gimana ya Dok ya? Ya, yang jelas yang pertama virulensi itu istilahnya kemampuan virus untuk menimbulkan infeksi itu kan berbeda-beda. Jadi sampai saat ini kan kita nggak tahu ada berapa strain dari virus itu sendiri. Seperti demam berdarah itu kan ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 ya. Jadi ada beberapa jenis virus demam berdarah. Seperti itu mungkin corona ya. Jadi kalau pas kena yang ringan gitu ya mungkin dia tidak bergejala OTG. Tetapi kalau kena yang berat dan kemungkinan viral load-nya tinggi ya, jumlah virusnya itu banyak. Ya, mungkin lebih berat juga. Mungkin ada faktor background sakitnya ya, misalnya pasien itu ada diabetes ya, atau ada penyakit autoimun atau yang lain ya, mungkin itu yang akan memperparah pasien seperti itu ya. Nah Dok, ini ada data dari IDI yang menyebut bahwa 280 tenaga kesehatan itu meninggal, 139 diantaranya adalah dokter. Itu terdiri dari dokter guru besar, dokter spesialis, dan dokter umum. Nah, bagaimana tanggapan dokter? Kenapa sih banyak tenaga kesehatan kita yang kemudian juga tumbang oleh COVID ini? Apakah ada sesuatu yang salah gitu dari cara penanganan pasien, atau mungkin kedisiplinan dokter pun juga mungkin kurang juga gitu? Bagaimana tanggapan dokter? Iya, betul. Yang jelas memang ya sedih ya, karena banyak yang sudah bertumbangan. Kebetulan ada nakes di Rumah Sakit Doris, perawat ya, meninggal. Itu setelah terpapar pasien ya, setelah terpapar pasien yang curiga COVID, dan ternyata setelah di swab memang pasien positif gitu. Dan selidik memang perawat ini dia tidak
tidak memakai N95 waktu itu. Jadi hanya memakai masker bedah. Itu awal-awal pandemi ya. Jadi belum terlalu apa istilahnya ya, belum terlalu aware gitu sama dirinya sendiri. Jadi hanya pakai masker bedah. Dan setelah perawat ini diobati, dan memang di swab teman-temannya banyak yang positif gitu. Dan setelah dilihat ternyata mereka makan bersama. Jadi setiap siang itu makan bersama. Itu mungkin istilahnya tidak disiplin dalam menerapkan tadi protokol kesehatan ya di rumah sakit. Kalau untuk dokter, ada guru besar kami di Malang, di FKUB Brawijaya, ada 2 orang yang meninggal karena COVID. Itu menurut cerita dari teman seangkatan, itu beliaunya sudah pensiun dan praktek mandiri. Jadi pasiennya memang banyak ya, beliau banyak. Gitu. Kebetulan beliau di ilmu 1 di ilmu farmasi, yang kedua di kesehatan masyarakat. Memang pasiennya banyak dan kemungkinan terpapar dari sana. Ya. Nah, kalau yang baru-baru ini itu ada teman sejawat di Palangkaraya. Beliau berasal dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Itu seorang dokter yang pegang pisau. Artinya kan pegang pisau dia di OK ya, di ruang operasi. Itu dapatnya, iya betul. Dapatnya bukan dari rumah sakit ya, karena waktu beliaunya positif itu teman-temannya di OK, di ruang operasi itu di swab negatif. Perawat-perawat negatif, di poli negatif, dan waktu bersamaan itu ART-nya, pembantunya itu yang ikut beliau itu positif di swab. Dan setelah ART-nya di swab positif, keluarganya ART-nya di swab positif semua. Dan itu bergejala lebih dulu daripada dokter ini. Jadi artinya dokter sudah prepare dengan APD ya. Beliaunya selalu memakai N95 kemana-mana ya. Tapi ternyata di rumah kurang aware gitu ya sama mbaknya gitu di rumah, karena mau mengira karena tiap hari ketemu gitu ya. Jadi kebetulan ART-nya ini pulang pergi ya. Jadi pagi datang, sore pulang seperti itu ya. Mungkin dapatnya ya dari rumah. Jadi dari ART ya. Harus diwaspadai juga ya, Dok ya, berarti ya. Betul. Makanya kalau di rumah pun saya dengan Mbak ART yang datang pergi, saya selalu pakai masker ya. Jadi saya hanya membuka masker itu saat di dalam kamar gitu. Saat tidak kontak dengan siapa-siapa baru buka masker gitu. Oh, artinya PRT itu harus pakai juga atau kita juga pakai, Dok? Yang jelas saya pakai. Kalau nggak ART-nya itu saya sarankan pakai, cuma karena mungkin orang awam ya tidak biasa. Cuma memang sama saya jaga jarak. Jadi saya yang jaga jarak sama mbaknya gitu. Kalau anak-anak sendiri gimana, Dok? Kan kalau anak tidak di ini ya sama Mbak. Kalau anaknya masih ikut sama neneknya, beda rumah. Kebetulan beda rumah. Kadang kalau kangen ya ikut, misalnya ikut, saya tidur pakai masker. Saya tidur pakai masker, begitu anaknya sudah tidur, saya pindah ke ranjang yang satunya yang kalau memang mau lepas masker, saya ada jaraknya gitu. Jadi tidak bersama dengan si kecil gitu. Seperti itu ya, jadi cara melindungi keluarga ya, Dok ya. Iya. Ya sudah beberapa bulan daripada saya kepikiran ya, dan setiap 1 minggu 7 hari sampai 10 hari di rumah sakit akan dirapid ya. Walaupun rapid itu bukan apa istilahnya ya, gold standar untuk diagnosis, tapi yang pertama dulu di swab ya 2 kali negatif, kemudian setelah itu rapid gitu. Kalau peraturannya begitu di rumah sakit berkala. Iya, nah Dok, kadang-kadang tuh gini, ada teman saya tuh pembantunya juga sama ya. Jadi kena suaminya pembantunya itu positif. Lalu yang istri dan anak-anaknya ini di rapid itu negatif. Tetapi 1 minggu kemudian dia di swab
tapi hasilnya positif. Nah itu kayak gitu gimana ya dok ya? Kenapa bisa hasil rapidnya itu negatif, non reaktif, tetapi kemudian setelah di swab itu dia positif gitu? Karena memang Ya, suami ada banyak faktor perancu untuk rapid ya, untuk rapid test. Rapid kan juga macam-macam, ada rapid yang antigen antibody ya, ada yang dari jari, ada yang dari darah, vena gitu. Ya memang bisa. Jadi misalnya pasien itu hipoalbumin gitu, proteinnya kurang, dia rapidnya negatif. Ya nanti kalau akan di swab-nya bisa positif. Ada banyak faktor sih, faktor perancu istilahnya. Jadi yang lebih paling akurat adalah yang PCR itu ya? Iya, PCR. Nah dok, saya juga punya data nih dok. Ada kasus yang menyebut di Jawa Timur itu 95% pasien COVID meninggal karena komorbid. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa sih dok virus ini sangat begitu ganas dengan mereka pasien-pasien yang punya komorbid? Gitu. Ya, komorbid itu istilahnya kan penyakit penyerta. Penyakit penyerta. Jadi pasien-pasien dengan penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, dengan jantung, ya, pasien-pasien usia tua itu dia mempunyai imunitas yang rendah, ya. Sedangkan penyakit virus ini salah satunya adalah menyerang daya tahan, ya, imunitas. Gitu. Jadi kalau misalnya imunitasnya rendah, dia terkena COVID, ya, dengan mungkin tadi seperti kita bicarakan viral load-nya tinggi, ya, dengan virulensi virusnya yang tinggi, ya, ya dia akan membawa morbiditas atau kematian seperti itu. Penyakit-penyakit apa saja tadi dok? Diabetes? Yang komorbid itu yang komorbidnya itu diabetes, kemudian penyakit jantung ya. Jantung ya. Pembuluh darah, kemudian juga penyakit paru ya seperti PPOK gitu ya, penyakit misalnya kanker ya, itu kan dia daya tahan tubuhnya rendah ya, pasien-pasien lansia usia tua ya, itu juga daya tahan tubuhnya rendah. Nah, lalu bagaimana cara kita melindungi mereka-mereka yang rentan, mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ini dari virus ini, dok? Bagaimana cara kita melindungi mereka? Kalau untuk pasien-pasien dengan usia tua, ya diharapkan untuk kalau tidak perlu banget gitu ya, jangan ke rumah sakit ya. Dulu kan awal-awal gitu ya kampanyenya. Kalau tidak mengalami gejala ini, tidak usah ke rumah sakit gitu ya. Pasien stroke gitu yang tidak dalam kondisi ini, jangan ke rumah sakit. Dulu seperti itu awal-awal pandemi ya. Saya setuju. Nah, itu yang mungkin akan membatasi jumlah pasien di rumah sakit. Ya, pasien antrian panjang itu kan kalau di loket kan berkerumun di loket situ. Jadi usahakan untuk pasien itu tidak apa istilahnya ya, ke rumah sakit yang banyak kerumunan. Makanya kenapa kok sekarang itu pasien yang misalnya BPJS itu dilayani dengan video call gitu. Konsultasinya itu online gitu. Konsultasinya online, kemudian dokter dari istilahnya dokter di PPK 1 atau dokter di praktek yang BPJS ini dia akan meresepkan obatnya itu bisa untuk 2 bulan seperti itu, sehingga diharapkan pasien ini tidak terpapar ya, tidak ada paparan dengan lingkungan misalnya di tempat praktek atau di rumah sakit seperti itu. Kemudian untuk pasien-pasien yang dengan komorbid tadi, diatasi komorbidnya. Jadi gula darahnya harus terkontrol, kemudian misalnya ada penyakit jantung, hipertensinya harus terkontrol, seperti itu. Kalau untuk di rumah gitu dok, untuk biasanya kan tadi kebanyakan mereka yang punya kasus penyakit-penyakit penyerta ini kan mereka yang usianya sudah lanjut gitu ya. Nah, sementara misalnya anak atau mungkin menantu itu beraktivitas di luar gitu. Nah, itu bagaimana tuh dok tipsnya supaya tidak menulari. Jadi mereka anaknya atau menantunya yang beraktivitas di luar kemudian tidak pulang menulari, tidak membawa virus ke rumah gitu ya. Itu gimana dok? Nah itu, jadi banyak kasus ya. Jadi dari anaknya yang bekerja di luar, kemudian orang tuanya yang nggak salah apa-apa kena gitu. Ya. Nah, bila ada
ada sebuah keluarga, ya misalnya punya orang tua, punya dengan komorbid seperti yang tadi disebutkan, anaknya yang harus mengalah ya. Jadi misalnya waktu pulang dari kantor harus cuci tangan, di depan rumah ada sabun ya, ada air yang mengalir ya. Kemudian diusahakan untuk sebelum bertemu dengan orang tua sudah mandi dulu gitu ya. Jadi harus sudah bersih dulu, mandi. Dan kalau memang resiko tinggi di misalnya pekerjaannya itu misalnya perawat atau dokter atau yang lain ya, itu ya seperti saya tadi, jadi harus dicek berkala ya, di rapid berkala dan kalau perlu pakai masker ya. Jadi itu untuk yang orang-orang yang resiko tinggi pekerjaannya ya. Kalau saya sendiri kebetulan punya mama mertua itu yang sudah 66 tahun. Jadi saya usahakan untuk setiap ke rumahnya saya pakai masker, kemudian kalau misalnya habis dari rumah sakit saya enggak langsung ketemu beliau, saya mandi dulu, keramas mandi, baru ketemu dengan pakai masker ya. Misalnya makan di meja makan itu terpisah gitu lah, ada jarak ya, kalau nggak dibawa ke kamar gitu. Oh gitu. Jadi selama COVID nggak pernah makan bareng dengan ibu mertua atau ini ya dok ya? Iya. Oh iya iya. Dengan suami kan sama-sama tahu kondisinya. Kalau suami kan sama-sama dokter, sama-sama dicek berkala. Nah, kalau misalnya ada yang positif ketahuan. Gitu. Iya 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 iya. Oke. Nah dok, satu lagi nih dok. Virus ini yang tadi sempat sudah dokter sebutkan ya. Jadi kalau sekarang ini ke rumah sakit sudah aman ya dok ya. Kalau dulu kan kita takut ya ke rumah sakit gitu, dan kalau sekarang tadi dokter menyampaikan sudah biasa aja. Jadi kalau sekarang ke rumah sakit itu sudah aman ya dok ya. Atau kalau nggak aman kita harus seperti apa? Iya, aman dengan catatan ya. Jadi kebetulan kalau di rumah sakit di mana saya bekerja, berpraktek itu berlapis ininya, screeningnya berlapis. Jadi di depan ada Pak Satpam dengan satu orang perawat itu yang akan menganamnesa, Bapak ada demam apa tidak? Ya, kalau ada demam atau riwayat demam atau riwayat bepergian ke daerah endemis gitu ya, misalnya baru pulang dari salah satu tempat yang kasusnya tinggi, itu misalnya ada keluhan, dia tidak akan boleh masuk, tetapi akan diarahkan ke poli COVID gitu. Jadi ada punya poli sendiri. Ruangnya di belakang ya. Kalau yang di depan ini khusus untuk pasien-pasien yang tidak demam dan tidak ada keluhan gitu. Nah, misalnya nanti dari depan itu sudah lolos pasien kemudian mendaftar, itu akan di-screening lagi oleh perawat ya, perawat yang ada di bagian penyakit dalam, di bagian poli, yaitu ada perawatnya nanti yang akan mengecek kembali, ditem ulang, kemudian dianamnesa ulang seperti itu. Saya rasa cukup aman kalau sekarang ya, di istilahnya kewaspadaan dari tenaga kesehatan, dari pasien sendiri juga akan sudah meningkat ya, pasien juga hampir 100% ya. Mungkin sudah 100% pakai masker. Kalau tidak pakai masker, disediakan di depan itu masker yang diberikan untuk pasien cuma-cuma gratis. Iya, iya, iya. Nah, terakhir dok, tadi terkait dengan kita menjaga protokol kesehatan itu ya. Sejauh pengalaman dokter merawat pasien COVID gitu, adakah yang pasien-pasien ini, maksudnya pasien-pasien yang cepat sembuh itu yang biasanya yang seperti apa dok? Misalnya mereka yang tidak terlalu stres atau seperti apa, dokter bisa sharing di sini? Ya, tidak ada formula khusus untuk ini, karena ini kan COVID itu masih misteri ya. Jadi untuk COVID yang ringan sedang, untuk yang ringan kan dia isolasi di tempat lain ya, tadi di asrama haji. Untuk yang sedang berat kan di rumah sakit ya. Kalau untuk yang cepat sembuh, saya kurang tahu ya, tapi ada beberapa pasien itu yang memang dia tidak membawanya dalam kondisi stres gitu loh. Jadi ada sebuah cerita, seorang direktur rumah sakit daerah, dia dibawa ke rumah sakit Doris dalam kondisi panas tinggi, hari ke-6 ke-7 dari
dari pertama dia terpapar ya. Jadi memang kondisinya tidak begitu bagus, sempat desaturasi. Jadi apa istilahnya, oksigen dalam darahnya itu rendah. Nah, kemudian ibu ini dan suami itu dapat, kebetulan diabetes ya pasiennya, dapat obat-obatan antivirus yang sama gitu dengan pasien yang lain ya, beda kamar. Nah, pasien ini setiap kami datengin gitu, kami visit gitu tuh ceria gitu loh ibunya, walaupun sesek itu sambil gini, ya syukur dok, walaupun bagaimanapun kami sudah sampai Palangkaraya, itu sudah apa istilahnya, saya diobati, saya senang bla bla bla, dan itu entah itu mempercepat kesembuhan atau tidak ya, tapi yang jelas mereka ini cepat gitu loh, di swab 1 kali masih positif, kemudian di swab lagi negatif. Tapi ada pasien yang cenderung depresi gitu ya, sampai mau bunuh diri, dan ternyata di swab lagi masih positif. Saya masih belum tahu ada hubungannya atau tidak, tapi yang jelas memang untuk kesembuhan itu faktornya banyak ya. Pertama dari tadi ada tidaknya komorbid, kemudian respon tubuh pasien terhadap antivirus yang diberikan, kemudian mungkin faktor yang lain ya, faktor psikologi mungkin ya, didampingi keluarga dan lain-lain ya, mungkin itu yang mungkin mempercepat kesembuhan. Oke. Dok, kalau mengenai vaksin nih dok, tanggapan dokter gimana? Untuk vaksin yang sudah dimulai nanti katanya kan kabarnya Januari 2021 ya. Nah itu bagaimana? Apakah dengan vaksin itu kemudian pandemi berakhir lalu kita bisa kembali normal lagi atau seperti apa? Atau butuh waktu berapa lama kira-kira dok? Harapannya sih nanti begitu ada vaksin, kasusnya bisa turun, kemudian bisa ya pandemi bisa berakhir ya. Harapannya seperti itu. Tapi kan masih dalam uji coba ya. Jadi masih istilahnya belum ready sekarang gitu. Jadi masih harus menunggu gitu. Kalau saya sendiri yang pro vaksin ya. Tapi mungkin kalau yang vaksin influenza yang saya tahu itu cuma 1 tahun ya, yang lama, yang bukan yang COVID ini. Kalau yang COVID saya masih belum tahu ya, apakah 6 bulan atau 1 tahun atau berapa tahun. Maksudnya 1 tahun 1 bulan itu apanya dok? 1 tahun? Harus ada kan kalau pemberian vaksin ini kan dia istilahnya memberikan kekebalan terhadap virus. Nah, kalau vaksin ada saat ini, vaksin influenza itu dia bertahan 1 tahun saja. Jadi begitu tahun berikutnya harus di booster ya, diberikan booster, diberikan imunisasi lagi gitu, divaksin lagi. Itu yang influenza yang sudah ada. Tapi kalau misalnya yang yang baru ini kita nggak tahu yang untuk COVID, apakah 1 tahun ataukah 6 bulan ataukah berapa tahun, masih belum tahu. Jadi belum tahu ya. Nah ini selama vaksin belum tersedia dan disiapkan ya, sebentar lagi mudah-mudahan bisa digunakan oleh semua masyarakat. Nah, apa yang menurut masukan atau nasihat atau saran dari dokter agar pandemi ini bisa terkendali dengan cepat gitu ya, tertangani dengan cepat juga, dan tidak akan ada lagi pertambahan kasus. Nah, menurut dokter apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu masyarakat lakukan sekarang ini, dok? Sebenarnya sudah banyak yang didengungkan gitu ya. Jadi ya tetap masih banyak dok, mungkin yang meremehkan gitu dok, masih yang aku nggak percaya nih gitu, saya nggak percaya ini ada virus ini gitu dok. Iya, yang jelas memang susah kalau memang ya ada golongan tertentu yang memang tidak percaya dengan virus ini. Ya memang mungkin setelah mengalami atau keluarganya mengalami mungkin akan baru percaya gitu ya. Tapi ya semoga aja tidak gitu ya. Yang jelas ya masyarakat disiplin, tenaga kesehatan disiplin, ya pemerintah bekerja sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan bisa cepat berakhir gitu. Kalau pemerintah mati-matian, masyarakatnya masa bodoh, ya uang program-program itu banyak keluar uang juga nggak akan maksimal gitu. Ya.
sia-sia ya dok ya. Oke dok, jadi kita tidak bisa meremehkan virus ini ya dok ya, karena memang virus ini ada, nyata, dan korbannya juga sudah banyak. Jangan sampai kita percaya setelah kita jadi korban atau keluarga kita jadi korban. Seperti itu ya dok ya? Ya. Dan yang harus kita lakukan adalah mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, lalu disiplin menerapkan itu, gitu ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih Dokter Didin sudah bergabung bersama kami Top Karir. Semoga bicara kita pada sore hari ini bisa berguna bagi kita semua, Dok. Amin. Terima kasih Dokter Didin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Dok.